Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi viral lainnya datang dari mantan istri Andre Taulany, Erin, yang dilaporkan atas dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya. Terbaru, ART Erin diminta keterangan atas laporan tersebut. Lantas, akankah Erin terjerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara? Dan seperti apa kronologi sebenarnya menurut versi ART Erin? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, belum lama ini Erin membuat publik terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Bagaimana tidak, sosok yang dikenal lemah lembut dan karisma sebagai wanita yang baik menghilang seketika ketika Hera, ART di rumah Erin, mengaku mendapatkan kekerasan dan penganiayaan dari sang majikan. Seolah bukan sekedar kabar burung saja nih Besti, Hera mengambil langkah tegas tak lama setelah mengalami penganiayaan dari Erin. Hera langsung membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 Maret 2026 malam. Bukannya mengakui perbuatan kasarnya, Erin justru melaporkan balik sang ART ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Terbaru, pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah memanggil Hera untuk dimintai keterangan. Setelah beberapa kali menolak bertemu dengan awak media, akhirnya Hera memberanikan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Adapun dalam pemeriksaan tersebut, Hera yang disebut-sebut sebagai korban menceritakan detik demi detik mencekam saat dirinya mendapatkan perlakuan tidak wajar dari sang majikan. Klarifikasi terkait dengan laporan Mbak Hera kan, berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang juga dilakukan oleh terlapor kan, seperti itu. Masih klarifikasi. Lebih kurang kalau nggak salah 20 pertanyaan. Hal serupa juga dikatakan Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait laporan Hera tersebut, pihaknya telah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, pihak penyidik telah mengantongi sejumlah bukti dan fakta-fakta yang akan menjerat Erin. Adapun dari hasil pemeriksaan kali ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa Erin dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara tindak lanjut dari penanganan perkara ini, pihak penyidik Polres Jakarta Selatan masih akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dan untuk Erin, sejauh ini pihaknya masih menjadwalkan nih Besti. Bahwa saat ini penanganan perkara tahapannya adalah tahapan penyelidikan. Dan dari ini juga tadi telah datang berdasarkan undangan pelapor inisial H dan telah didengar keterangannya. Kemudian H menceritakan apa yang dialami terkait dengan laporan polisi yang telah dilaporkan. Pak, ini pasalnya penganiayaan ya Pak? Pasalnya penganiayaan. Ancamannya Pak? Kalau ancaman hukuman penganiayaan 2 tahun 6 bulan. Nanti dikuatkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang UHP. Terlepas dari proses hukum, saat menghadiri pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Hera menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya dari pandangan korban. Belum genap 1 bulan bekerja di rumah Erin, bukannya mendapatkan kenyamanan. Hera justru mengaku harus berhadapan dengan luapan emosi Erin yang tak terkendali. Bagi Hera, caci makian yang keluar dari mulut Erin sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan puncaknya pada 28 Maret sore di Besti. Tak ada angin, tak ada hujan, Erin meluapkan kemarahannya kepada Hera karena diduga lalai menjalankan tugasnya. Meski sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi, Erin justru melayangkan beberapa kali pukulan menggunakan sapu lidi hingga tendangan mendarat di kepala Hera nih Besti. Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya. Kamu ini kerja salah-salah, kamu ini jadi gitu. Kamu nggak bisa kerja ya, katanya. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu. Jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, aku bilang ini, ya kamu soalnya kerjanya terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi saya. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang. Pertama kali biasanya cuma maki-maki doang. Tapi ada korban lain nggak? Setiap hari. Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Itu kejadian pas apa? Ya hari itu, malamnya dia. Oh, jadi pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan siang, sore, jam 3. Sore. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ditendang.
Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Dan parahnya lagi deh Besti, Hera mengaku meski belum genap 1 bulan bekerja di rumah Erin, ia bersama dengan 2 ART lainnya kerap menerima ucapan kasar dari Erin. Bahkan apapun yang mereka kerjakan selalu salah di mata Erin. Tak kuat menerima perlakuan kasar dari Erin, Hera sempat meminta kepada penyalur agar berhenti bekerja di rumah Erin. Namun belum sempat mengambil keputusan tegas, kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan Erin terhadap dirinya mendadak viral. Akibat dari perseteruan tersebut, kini barang-barang milik korban masih ada di tangan Erin, seperti tanda pengenal, ponsel hingga pakaian milik korban. Dia sering marah-marah, mati-mati itu udah biasa. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara ordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi. Nah kamu nggak bisa kerja, tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu gembel. Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah beberapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang kebiasaan saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar. Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, dan kalau lagi itu lagi nggak baik ya maksudnya gitu maki-maki. Tapi biasanya dia melampiaskan marahnya itu memang ke ART atau gimana Mbak? Iya, ke semua ART ditolong-tolongin udah biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Terlepas dari hasil pemeriksaan korban kali ini, ternyata bantahan Erin terkait dugaan kekerasan sudah sampai ke telinga korban dan pihak penyalur. Namun mereka tidak mau ambil pusing karena sejatinya mereka sudah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun sebaliknya, Erin justru memilih untuk menantang balik pihaknya dengan membuat laporan polisi. Tidak apa-apa, saya hanya waktu itu saya datang malam-malam kan, sesuai laporan pekerja saya. Di laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etikat baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir. Dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar. Siapa? Saya. Jadi kan kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan. Terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Tak hanya berdampak pada psikis korban, ternyata bantahan Erin juga memberikan dampak buruk pada pihak penyalur. Menurut Nia, yayasan mendapat komentar negatif dari publik. Sebab itulah ia akan menantang balik Erin di meja persidangan nanti. Meski kedua belah pihak saat ini mengklaim dirinya benar, namun satu yang pasti secara hukum nih Besti, laporan Erin yang belum lama ini dibuat tak bisa diproses karena aduan ART yang sudah lebih dulu dilaporkan. Yang kita melaporkan ini kekerasan penganiayaan lah, penganiayaan ringan mungkin ya, begitu loh. Cuman yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan, ternyata harus dibuktikan terlebih dahulu laporan kita. Apakah memang kekerasan tersebut, penganiayaan tersebut benar terjadi atau tidak, itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu kan. Apabila kemudian tidak terbukti, ya baru boleh dilakukan laporan balik kan, bahwa kita telah mencemarkan nama baiknya, kita telah memfitnahnya kan, begitu kan. Prematur, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya mereka kan, gitu loh. Proses hukum akan terus berjalan, tapi pihak korban tak menutup kemungkinan untuk berdamai dengan Erin. Tapi dengan syarat, Erin harus mengakui kesalahan dan meminta maaf, guna kejadian yang sama tidak terulang lagi ke depannya. Prinsipnya kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa? Bagaimana kita menyepakatinya kan, seperti itu kan? Berarti tidak menutup pintu damai walaupun sudah dipukulin? Iyalah, ya nggak udah lah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah khilaf, kemudian ya supaya tidak melakukannya kembali, selesai. Benarkah kejadian ini seolah memberikan bukti kepada publik terkait isu putusan perceraiannya dengan Andre yang bocor? Karena beberapa waktu lalu isi gugatan cerai Andre Tauladi terhadap Erin tertuang fakta yang menyebutkan bahwa Erin kasar kepada ART, bahkan kepada orang tua Andre Tauladi sendiri.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.